Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ramadhani dari kelas 6F, Prodi Pendidikan Matematika, FKIP UHAMKA. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi UTS pada mata kuliah pembelajaran matematika daring yang diampu oleh Bapak Beni Hendriana, MPD. Selamat menonton. Nah, saya akan menjelaskan LMS Google Classroom ya. Yang pertama, pengertian dari Google Classroom itu sendiri yaitu suatu layanan web berupa kelas daring yang dikembangkan oleh Google dan dapat diakses secara gratis untuk seluruh penggunanya. Nah, beberapa tujuan dari Google Classroom ini, yang pertama itu membantu guru dalam membuat, memberikan, dan menilai tugas-tugas siswa tanpa harus bertatap muka. Yang kedua, memudahkan dalam proses belajar mengajar melalui daring. Ini sangat efektif ya, efisiensi waktu juga. Lalu yang ketiga, memudahkan dalam berbagi file antara guru dan siswa. Ini terjalin komunikasi juga yang baik antara guru dan siswa. Nah, berikut identitas dari Google Classroom. Dirilis pada tanggal 12 Agustus tahun 2014. Sistem operasi yang mendukungnya itu iOS, Android, dan web browser. Jenisnya education. Situs webnya https://classroom.google.com. Selanjutnya, sejarah dari Google Classroom. Diumumkan perencanaan pembuatan Google Classroom pada tanggal 6 Mei tahun 2014, lalu dirilis secara publik tanggal 12 Agustus tahun 2014. Pada tahun 2015, Google mengumumkan API kelas dan tombol sharing address agar administrator sekolah dan pengembangan dapat terlibat dalam Google Classroom ini, lalu memadukan Google Calendar ke dalam kelas. Ini untuk menjadwalkan pembelajaran ya, atau bisa juga melihat tenggat waktu untuk pengumpulan tugas. Nah, tahun 2017 ini sudah dapat membuka kelas. Ini untuk pengguna akun Google tanpa harus memiliki Google Apps for Education. Selanjutnya sudah dapat membuat dan mengajar di kelas. Nah, di tahun 2018, Google mengumumkan penyegaran kelas, menambah fitur bagi guru untuk mengatur konten berdasarkan topik agar lebih tertata ya. Kemudian tahun 2019 ini Google merilis 78 tema bergambar agar lebih menarik dan opsi untuk menarik dan melepaskan topik atau tugas dari bagian pekerjaan kelas. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dari Google Classroom. Yang pertama, menggabungkan Google Drive ini untuk pembuatan tugas atau pengumpulan tugas, lalu menggabungkan Google Dokumen, Google Sheet, Google Slides, ini untuk penulisan, lalu Gmail untuk notifikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Kemudian mudah digunakan dan gratis. Ini sangat sederhana ya. Jadi bagi pengguna pemula tidak usah khawatir karena tools-tools yang ada di Google Classroom sangat sederhana sehingga mudah dimengerti. Yang ketiga, mudah dalam mengelola tugas yang diberikan karena pada Google Classroom sendiri terdapat satu kotak kecil yang berisikan daftar tugas-tugas beserta tenggat waktu pengumpulannya. Ini agar peserta didik dapat mengontrol ya tugas-tugas apa saja yang harus dikumpulkan. Kemudian yang keempat, dapat memeriksa kembali tugas yang ingin dikirim. Jadi sebelum mengirim, peserta didik dapat mengecek kembali tugas-tugasnya sudah benar atau belum. Jika belum, bisa ditarik kembali dan bisa dibenarkan terlebih dahulu lalu mengirimkan kembali. Yang kelima, semua file terinput ke dalam Google Drive pribadi. Sehingga peserta didik tidak usah khawatir nih mengenai file-file tugas-tugas yang telah dikumpulkan nantinya akan hilang atau tidak karena sudah terkoneksi ke dalam Google Drive pribadi. Kemudian yang keenam, dapat memberikan notifikasi melalui Gmail pribadi. Jadi peserta didik mendapatkan informasi-informasi apa yang telah guru berikan di Google Classroom.
Selanjutnya, terdapat beberapa kekurangan nih dari Google Classroom. Yang pertama, jika Google Drive kelas penuh, maka file tidak dapat dikirim karena muatan dalam Google Drive itu hanya 15 MB. Yang kedua, waktu pengiriman masih dapat diatur. Nah, ini jika kita terlambat, kita bisa mengaturnya sendiri dengan cara mengundurkan waktu sehari pada handphone pribadi kita, sehingga tugas dapat dikirimkan. Namun, contoh ini jangan ditiru ya, karena tidak baik. Lebih baik mengerjakan tugas sebelum pada waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, tidak tersedia fitur berbagi kepada orang lain dalam kegiatan kelas. Kemudian yang keempat, tidak terdapat tombol like atau indikator untuk menunjukkan jumlah siswa yang telah membaca atau menyukai materi yang dibagikan oleh guru, sehingga guru sulit nih mengecek apakah siswa tersebut telah mendownload atau telah membaca materi yang diberikan atau belum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu pada Google Classroom. Yang pertama ini ada tampilan beranda Google Classroom. Ketika kita buka Google Classroom akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini nanti di sini ada daftar-daftar kelas yang kalian ajar sebagai guru. Kemudian jika kita klik ini akan muncul gabung ke kelas untuk siswa dan buat kelas untuk guru. Kemudian ketika kita mengklik kelasnya akan muncul tampilan forum ya. Ketika kita mengklik garis 3 di pojok kiri atas, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, di mana kelas ini daftar kelas yang kita ajar sebagai guru. Lalu kalender ini berisi penjadwalan atau daftar tugas-tugas, tenggat waktu tugas. Untuk diperiksa ini berisikan tugas-tugas yang akan dikoreksi oleh guru. Lalu tugas mana saja yang telah dinilai atau belum dinilai. Kemudian ini nama kelasnya. Kemudian kelas yang diarsipkan ini untuk mengarsipkan kelas-kelas yang diajar oleh guru pada kelas terdahulu. Kemudian di sini ada setelan yang berisi notifikasi dan profil. Selanjutnya, ini yang tadi saya bilang pada kelebihan ya, terdapat satu kotak kecil. Di sini akan menampilkan deadline tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Lalu, pada forum juga di sini ada umumkan sesuatu ke kelas Anda. Nah, ketika kita mengkliknya akan muncul tampilan ini ya. Nah, di sini untuk memposting diskusi, lalu bisa juga file maupun link. Kemudian pada forum juga ketika kita udah upload umumkan sesuatu, di sini ada titik 3 nih. Ketika kita klik ini munculnya edit jika mau diedit atau hapus jika mau menghapus dan salin link postingan. Nah, kemudian pada pojok kanan atas terdapat 3 tombol ini, di mana yang ini tuh berisi email kita sendiri nih sebagai guru. Terus yang tanda titik 9 ini berisikan aplikasi Google. Kemudian ini adalah pengaturan yang berisi detail kelas, lalu umum, penilaian. Ini dapat diatur sesuai kebutuhan kelas. Kemudian masuk pada tugas kelas. Nah, ini tampilan ketika kita mengklik tugas kelas. Lalu di sini ada klik buat. Jika kita membukanya munculnya seperti tampilan ini ya. Nah, kita akan menjelaskan tampilan buat ini. Nah, yang pertama tuh tugas. Ketika kita mengklik akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita bisa mengisikannya sesuai dengan tugas yang ingin kita berikan. Kemudian bisa juga memberi poin, waktu pengumpulan, penambahan topik, rubrik penilaian. Di sini ada tanda tambahkan dan buat, penunjang sebagai pemberian tugas pada peserta didik. Rubrik penilaian, ketika kita udah mengisinya, ini bisa dipencet nih ya.
Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa mengisikan kriteria-kriteria apa saja yang ingin digunakan sebagai penilaian dan memberikan poin untuk setiap kriteria yang ada. Kemudian masuk pada tugas kuis nih ya. Nah, jika diklik juga tampilannya seperti tadi tugas, namun yang membedakan di tugas kuis ini otomatis ada blank quiz ya untuk kalian membuat Google Form mengenai kuis yang kalian ingin buat. Nah, lanjut masuk ke pertanyaan. Di pertanyaan ini tampilannya seperti ini. Kalian bisa isi sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada pilihan jawaban singkat atau pilihan ganda. Ini bebas ya. Lalu masuk materi, tampilannya juga sama. Kalian bisa mengisi sesuai kebutuhan. Nah, ini bisa lebih sistematis ya. Lalu gunakan kembali postingan ini jika kalian ingin menggunakan kembali postingan yang telah kalian posting sebelumnya. Lalu topik ketika kalian klik akan munculnya seperti ini. Kemudian tugas kelas yang evaluasi nih, tadi kan kita sudah buat misalkan ya tugas quiz, lalu tulisannya evaluasi 1. Nah, ketika kita buka munculnya seperti ini. Nah, ini jumlah peserta didik yang sudah mengumpulkan tugas itu berapa, jadi bisa dilihat dari sini. Dan ini tenggat waktu pengumpulan tugas. Kemudian di rubrik penilaian yang telah kita buat, ini akan munculnya seperti ini ya. Nah, lalu lihat tugas, ini bisa diklik menghasilkan tampilan seperti ini. Untuk melihat nih siapa saja juga yang telah mengirim tugasnya. Kemudian anggota. Nah, di menu anggota ini tampilannya seperti ini. Tanda tambah orang di sini artinya itu untuk mengundang guru maupun peserta didik melalui undangan email atau link Classroom. Selanjutnya, setiap peserta didik itu ada tanda titik 3 ini ya. Kemudian di menu nilai. Nah, di menu nilai ini kalian dapat memberi penilaian terhadap hasil evaluasi pembelajaran yang tadi dibuat. Nah, di sini nanti ini evaluasi 1. Kalau nanti kalian mau membuat tugas lagi, di sini ada evaluasi 2 gitu. Nah, di sini nanti daftar nilai yang diperoleh peserta didik tercantum di sini ya. Ini bisa kita input manual melalui Google Form atau juga bisa mengisi di Classroom-nya, nanti secara otomatis masuk ke tabel yang ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengaplikasian dalam LMS Google Classroom ini ya. Disimak terus videonya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengimplementasikan media pembelajaran, materi ajar, dan evaluasi pembelajaran pada Google Classroom. Oke, sebelum mengupload media pembelajaran, materi ajar, dan membuat evaluasi, kita terlebih dahulu harus membuat kelas di Google Classroom. Pertama-tama, kalian bisa membuka web Google Classroom yang telah disampaikan sebelumnya, lalu kalian mengklik tanda tambah dan klik buat kelas. Selanjutnya, kalian isi kolom-kolom sesuai kebutuhan kelas yang nantinya akan dibuat nih. Selanjutnya kalian klik buat. Nah, kelas siap untuk digunakan. Kalian bisa buka Google Classroom yang telah kalian buat. Selanjutnya pilih kelas yang kalian ajar. Selanjutnya kalian klik pada forum, umumkan sesuatu di kelas ya, kalian tinggal klik itu. Selanjutnya kalian bisa klik tambahkan lalu pilih file jika file tersebut berada pada
dokumen laptop Anda. Bisa juga kalian pilih Google Drive jika filenya terdapat di Google Drive Anda, atau bisa dengan mengirimkan link atau YouTube sesuai media pembelajaran yang ingin kalian posting. Selanjutnya kalian bisa ketikkan kalimat sebagai pengantar dari penguploadan PPT ini ya. Selanjutnya kalian bisa klik posting, maka postingan tersebut langsung ada pada beranda Google Classroom. Upload materi pelajaran atau bahan ajar, langkah-langkahnya sama saja seperti halnya mengupload media pembelajaran PPT ya. Atau dengan cara lain nih, kalian bisa mengklik pada bagian tugas kelas, lalu klik buat, pilih materi. Nah, kalian bisa isi kolom yang kosong sesuai yang kalian ingin posting. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa klik tambahkan dan pilih file bahan ajar atau media pembelajaran, atau bahkan dua-duanya yang ingin kalian lampirkan. Setelah selesai, kalian tinggal klik posting, maka postingan tersebut akan muncul pada forum di Google Classroom. Buat evaluasi pembelajaran, kalian bisa buka Google Classroom, kemudian pilih kelas yang kalian ingin buat evaluasinya, lalu kalian klik tugas kelas, kemudian kalian klik buat dan pilih tugas atau tugas kuis sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya mengklik tugas kuis ya. Kemudian kalian bisa isi kolom-kolom yang kosong sesuai kebutuhan. Setelah itu, kalian bisa buat rubrik penilaiannya nih. Tuliskan nih kriteria-kriteria apa saja yang kalian ingin nilai sebagai bahan evaluasi pembelajaran, dan cantumkan juga poin untuk setiap kriteria yang kalian gunakan. Setelah itu, kalian bisa klik simpan. Kemudian setelah rubrik penilaian kalian sudah buat, kalian klik blank quiz karena ingin membuat kuis ya. Kemudian kalian masukin nih soal-soal yang kalian ingin ujikan. Di sini saya memilih isian singkat. Kemudian kalian tinggal isi tiap kolom sesuai kebutuhan kuis kalian dan beri poin untuk setiap soal yang kalian buat. Nah, setelah semua soal dibuat, kalian bisa klik kirim. Setelah itu kuis telah dibuat nih, terus rubrik penilaian juga udah dibuat. Kita juga bisa jadwalkan postingan dan gunakan tenggat waktu untuk pengumpulan kuis nih. Setelah semua sudah diatur, kalian bisa klik tugaskan dan kuis siap untuk diisi oleh peserta didik sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran. Alhamdulillah, video seputar penjelasan mengenai LMS Google Classroom telah selesai. Semoga yang menonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.